Untuk membuktikan bahwa tanpa mengandalkan diri sendiri pun bisa menjadi kuat, kamu mengabaikan begitu banyak profesi tempur. Namun justru memilih pemanggil paling biasa. Awalnya ingin memanggil makhluk terkuat lalu hidup santai. Namun tak disangka, yang pertama kali terpanggil justru anjing hitam kecil paling sampah. Bahkan wali kelas yang awalnya menaruh harapan besar padamu Luen, kini juga memarahi dirimu, karena kamu mengecewakan didikannya, karena pemanggil sepenuhnya bergantung pada makhluk panggilan. Sekarang kamu hanyalah orang tak berguna, namun kamu sama sekali tidak berniat menyerah. Karena selama bisa masuk akademi dan berkembang perlahan, setelah level 10 masih bisa melakukan pemanggilan kedua, tetap bisa meneriakkan kalimat jangan hina pemuda miskin. Saat ini melihat anjing hitam kecil yang patuh di tanah, perasaan kecewa barusan pun sedikit mereda. Lalu kamu mengusap kepala kecilnya. Peringatan kontrak bergema di benak tentang loyalitas. Loyalitas tidak akan pernah berkhianat apakah melakukan ikatan jiwa. Kemudian kamu dengan tegas memilih ya. Di tengah rasa sakit seperti jiwa terkoyak, kamu berteriak kesakitan lalu roboh ke tanah. Para siswa di sekitarmu mengira kamu tak sanggup menahan pukulan, dan mulai mengejek satu persatu. Pacar sekaligus bunga kelas Liu Ruyan juga mendekat. Dengan sedikit nada gembira ia membuka mulut. Ujian masuk perguruan tinggi sangat penting bagi orang biasa sepertiku. Liu Liang sang satria tombak sudah setuju membentuk tim denganku. Jadi aku tidak akan bersamamu lagi. Tidak masalah. Mendengar jawaban sesederhana itu, kata-kata penjelasan yang ingin ia ucapkan pun tertahan. Perasaan tidak dihargai muncul dari lubuk hati. Disusul dengusan dingin, lalu ia berbalik pergi tanpa ampun. Dia pasti hanya berpura-pura tidak peduli saja. Xiao Yan kamu memang tidak salah. Kenapa harus serendah itu? Dengan kekuatan tempurnya apa pantas dia untuk bunga kelas sepertimu? Namun saat ini kamu sama sekali tidak menghiraukan mereka berdua. Hanya karena setelah ikatan jiwa selesai, kamu justru mendapati anjing kecil itu membangkitkan bakat SSS. Keserakahan melahap segalanya, dapat mengubah semua makanan yang ditelan menjadi energi. Tumbuh dan berevolusi tanpa menghiraukan batasan. Sepertinya penderitaan ini tidak sia-sia. Lagi pula bakat tingkat SSS terlalu langka. Setiap kali muncul satu pasti sangat diperhatikan. Bahkan negara pun akan memberi perlindungan. Namun jika dipikirkan lagi terasa ada yang tidak beres. Kamulah yang mengurus makan minum dan buang airnya. Yang menjadi kuat pada akhirnya justru dia. Jadi siapa sebenarnya yang diuntungkan? Sepertinya tetap tidak lepas dari nasib kerja Rodi. Lalu kamu memberinya nama yang terdengar gagah Heiming. Setelah melemparkan potongan daging terakhir di tanganmu padanya, kamu juga mendapati atribut anjing hitam kecil itu perlahan meningkat. Tak lama kemudian semua atribut dasar naik sedikit. Penemuan ini membuatmu terkejut diam-diam. Kalau diberi makanan berenergi tinggi bukankah langsung melesat? Tak lama kemudian aliran hangat muncul di dalam tubuhmu. Tenagamu pun meningkat sedikit pada saat yang sama. Ternyata energi yang diperoleh makhluk panggilan. Sebagiannya justru akan memberi umpan balik pada pemanggil. Sepertinya selama diberi makan cukup banyak, pemanggil dan makhluk panggilan bisa menjadi kuat bersama. Setelah pulang ke rumah, ibu pun membuka mulut bertanya. Profesi apa yang kamu dapatkan dalam upacara perubahan hari ini? Sambil makan kamu menjawab, pemanggil. Detik berikutnya adik perempuanmu Chenlin berseru kaget. Itu profesi tempur. Kamu hebat sekali. Cepat perlihatkan makhluk panggilanmu. Melihat mata Chenlin berbinar. Kamu pun tidak ingin merusak suasana. Lalu menunjuk ke arah Heiming di belakangmu. Ekspresi kegembiraannya langsung terhenti. Kenapa bisa sekecil ini? Dia memeluk Heiming di dadanya. Setelah memainkannya sebentar, Heiming menundukkan kepala dengan perasaan sedih. Mengeluarkan suara rengekan. Setelah makan malam selesai, kamu sedang membereskan piring dan sumpit. Ibu tiba-tiba berjalan menghampiri. Mengeluarkan sebuah kartu dari bajunya. Aku dengar dari tetangga. Tahun ini batas nilai ujian masuk lagi naik. Di dalam kartu ini ada 35.000. Pergilah beli beberapa barang untuk persiapan ujian. Kalau tidak cukup, ibu akan pinjam lagi. Kamu tahu isi kartu itu adalah seluruh tabungan keluarga. Ibu sama sekali tidak menyembunyikan apapun darimu. Takut kamu tertinggal saat ujian masuk. Namun saat ini kamu memang membutuhkan uang ini sebagai modal berkembang. Lalu kamu pun tidak sungkan. Dan menyimpan kartu itu. Terima kasih ibu. Ini sudah cukup. Karena sebelum ujian dimulai kamu harus meningkatkan kekuatan. Kalau tidak sama sekali tidak akan lolos ke perguruan manapun. Lagi pula kamu ingat 10 besar mendapat hadiah uang tunai. Jika berhasil mendapatkannya, ibu tidak perlu bekerja sekeras ini lagi. Kemudian kamu membawa kartu itu ke sebuah rumah makan milik profesi kehidupan. Dari sana kamu membeli lebih dari 100 jin daging binatang mutan. Semuanya kamu berikan pada Heiming. Dia seolah sama sekali tidak pernah kenyang. Mengoyak dan melahapnya dengan ganas. Pada saat yang sama atributnya juga perlahan meningkat. Setelah umpan balik kekuatanmu pun ikut bertambah.
Tak lama kemudian tingkat evolusi Heiming tiba-tiba penuh. Kamu langsung memilih evolusi. Setelah berevolusi atributnya muncul di depan mata. Bukan hanya membangkitkan 2 skill, namun juga atribut 4 dimensi mencapai lebih dari 50. Penampilannya pun mengalami sedikit perubahan. Sepertinya daging binatang khusus memang sangat efektif. Dan keempat atribut utamamu juga semuanya meningkat 10 poin. Sekarang kombinasi kalian berdua sudah sepenuhnya memiliki kekuatan tingkat puncak. Setelah beristirahat semalam, pagi hari berikutnya kamu berangkat ke lokasi ujian. Setelah memeriksa informasi, kamu tiba di lokasi sekolah menengah nomor 2. Ujian kali ini mengumpulkan siswa dari beberapa SMA unggulan. Tingkat persaingannya hampir maksimal. Liu Liang yang kemarin sangat sombong, masih mengatakan ingin membawa Liu Ruyan menembus 100 besar. Kini justru sudah berkeringat deras. Karena kemarin ayahnya mencari koneksi untuk bertanya baru tahu. Kualitas siswa kelas 3 tahun ini sedikit sangat tinggi. Memangnya kamu masih mau ikut? Lebih baik menyerah saja seperti siswa profesi kehidupan lain. Supaya tidak kehilangan muka di depan teman lama. Bagaimanapun kalau tidak bertanding kamu bisa menipu diri sendiri belum pernah kalah. Mendengar kata-kata itu, cukup banyak siswa di sekitar tertawa. Kamu menoleh dan meliriknya sekilas. Namun sama sekali tidak menggubris. Seiring bunyi lonceng bergema, 4 gerbang perunggu terbuka bersamaan. Dari celah gerbang langsung menyembur hawa dingin yang suram. Semua siswa tidak ragu, segera memeriksa dengan saksama informasi dungeon masing-masing. Kenapa sekolah menengah 2 mendapat hutan pemakaman yang paling sulit? Itu salah satu dungeon dengan tingkat kegagalan tertinggi. Abis sudah, semua dungeon tingkat kesulitannya hampir sama. Apa yang perlu diributkan? Mana mungkin ujian masuk tidak adil? Pengetahuan dan kebiasaan monster yang sudah diajarkan sebelumnya. Serta cara menyerang dengan memanfaatkan lingkungan. Kalian cepat-cepat ingat kembali. Setelah itu alat pencatat nilai ujian dibagikan. Seiring lonceng kembali berbunyi, ujian masuk resmi dimulai. Seorang pria mengenakan zirah putih. Seorang gadis berambut panjang biru es menjadi yang pertama memasuki dungeon. Ah, kakak kelas Sulin Sui dari SMA 3 ternyata memilih masuk dungeon sendirian. Dia adalah penyihir jarak jauh. Tanpa perlindungan jarak dekat, apa tidak akan bermasalah? Dia punya 5 skill awal. Masih perlu kamu khawatirkan. Seiring siswa unggulan yang solo masuk dungeon, pikiranmu sedikit bergerak. Kamu pun langsung masuk dungeon seorang diri. Setelah semua siswa masuk dungeon, seorang guru mengayunkan tangan lalu muncul 4 tirai air. Mulai menayangkan gambar kondisi dungeon secara langsung. Tiba-tiba kilatan cahaya putih muncul di luar dungeon. Seorang siswa memilih keluar dari dungeon secara sukarela. Ternyata itu peserta dari SMA 2. Semua guru SMA 2 saling berpandangan. Lalu serempak menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Hutan pemakaman. Perbedaannya dengan dungeon lain terletak pada keharusan lebih berhati-hati. Siswa dengan mental lemah sama sekali tidak akan sanggup bertahan. Para wali kelas masing-masing sedang mencari siswa mereka. Namun ketika kepala sekolah melihat seorang pemuda yang sendirian, wajahnya langsung dipenuhi tanda tanya. Apakah SMA 2 memiliki siswa sekuat itu? Tunggu, ini sepertinya muridmu Laolu. Luwen saat ini juga tidak tahu harus berkata apa. Bakat Tian Seng jelas awalnya sudah sangat buruk. Kenapa tidak membentuk tim saja untuk mencapai batas nilai? Luwen tiba-tiba merasa kepalanya sangat sakit. Laolu, bagaimana caramu mengajar? Siswa dengan kekuatan seperti ini malah solo masuk dungeon. Kalau terjadi apa-apa aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Soal ini memang Laolu yang kurang baik menanganinya. Sekarang hanya bisa berharap Tian Seng tidak mengalami bahaya. Namun apa yang ditakuti justru datang. Melalui layar tirai air terlihat dengan sangat jelas. Seekor cacing panjang hijau tua sedang merayap tepat di atasmu. Bersiap melancarkan serangan. Baru saja memasuki dungeon. Kamu sudah melihat mayat berserakan di mana-mana. Dan cahaya di dalam hutan juga sangat buruk. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Kamu tidak ragu sedikit pun. Langsung mengepal tangan kiri secara samar. Sekejap tongkat sihir sepanjang lebih dari 1 meter muncul. Lalu langsung berubah menjadi pedang panjang. Kemudian dengan cepat berputar ke belakang. Terlihat kilatan cahaya putih menembus tubuh cacing hijau tua. Gerakannya sangat cepat dan amat terlatih. Berhasil membunuh cacing bergigi racun. Mendapatkan 5 poin pengalaman. Tak lama kemudian penghitung waktu juga menampilkan skor bertambah 15. Kamu ternyata masih belum melupakan sensasi menggenggam pedang. Di kehidupan sebelumnya kamu hidup bersama pedang. Menghunus pedang jutaan kali. Meski sangat monoton, namun banyak teknik pengerahan tenaga tetap dikuasai dengan matang. Bukankah ini seorang pemanggil? Kecepatan reaksi saraf seperti ini hanya bisa dicapai dengan kelincahan tinggi. Namun mengandalkan kelincahan tinggi untuk mencapai batas 500 poin. Tetap tidak realistis. Luwen juga tidak dapat memahaminya. Hanya dalam 1 hari, mengapa perubahan Tian Seng bisa sebesar ini?
Setelah membunuh cacing hijau itu, kamu bergerak menuju bagian terdalam hutan. Tiba-tiba terdengar keributan besar di depan. Seolah ada tak terhitung sesuatu yang berlari ke arah sini. Tak lama kemudian muncul satu demi satu sosok bertubuh pendek. Makhluk berwajah buruk dengan tubuh hijau mengilap memasuki pandangan. Goblin kamu langsung mengenalinya. Makhluk yang pernah muncul di buku pelajaran. Bersifat ganas dan gemar berkembang biak. Tanpa makanan mereka akan saling membunuh sesama jenis. Dan jumlahnya mencapai 50 hingga 60 ekor. Jika mereka menyerbu bersama-sama, kamu pasti mati tanpa keraguan. Kamu segera memanggil Heiming. Diiringi lolongan serigala panjang yang nyaring. Pupil vertikal dingin Heiming menatap kawanan goblin yang menyerbu. Ia merasakan niat jahat dari pihak lawan. Dia langsung melesat maju seperti pedang tajam. Barisan depan goblin seketika dihantam hingga tengkoraknya hancur. Barisan kedua goblin pun terpukul hingga porak-poranda. Goblin-goblin segera mengangkat senjata untuk melawan. Namun tak disangka senjata yang biasanya ampuh. Kini justru kehilangan fungsinya. Karena begitu menghantam punggung Heiming. Senjata itu langsung retak dengan suara keras. Cakar Heiming pun dengan cepat menghantam kepala mereka. Sementara kamu menunggu kesempatan untuk menebas. Seiring goblin-goblin satu persatu tumbang. Bahkan monster berotak rendah sekalipun. Mulai merasakan ketakutan naluriah. Dan berhamburan melarikan diri tanpa arah. Kamu memerintahkan Heiming terus mengejar dan membunuh. Sementara kamu sendiri menyerang goblin terdekat. Mereka ditakdirkan hanya menjadi nutrisi Heiming. Di tribun penonton luar arena. Saat seseorang melihatmu dikepung goblin, perhatian banyak orang langsung tertuju ke sana. Hampir semua mengira siswa ini akan tersingkir. Namun tak disangka satu manusia satu hewan justru membuat goblin kabur tercerai-berai. Kepala sekolah pun langsung naik darah. Bagaimana kalian menilai kekuatan siswa? Makhluk panggilan seperti ini kalian nilai sebagai lemah. Coba jelaskan padaku apa itu yang disebut kuat. Luwen saat ini kepalanya berdengung. Ini sama sekali berbeda dari anak anjing kecil kemarin. Jika melihat situasi seperti ini hanya ada satu kemungkinan, yaitu bakat pertumbuhan makhluk panggilan itu sangat kuat. Kepala sekolah pun langsung bersemangat. Apakah SMA kedua akhirnya akan memiliki jenius sejati? Cek berapa poinnya sekarang. Guru perempuan di samping melirik alat penghitung poin. Sekarang skornya adalah 560 poin. Sudah menempati peringkat pertama di SMA kedua kami. Luwen juga merasakan sensasi pusing yang tidak nyata. Siswanya baru masuk kurang dari setengah jam. Sudah menjadi peringkat satu sesekolah. Saat ini kamu mengusap noda darah di bilah pedang. Beberapa bola cahaya terbang dari mayat goblin dan menyatu ke dalam tubuhmu. Levelmu langsung naik ke level 2. Namun mental hanya meningkat 5 poin. Inilah kelemahan profesi biasa. Jika profesi legendaris langka mungkin bisa naik 10 poin atau lebih. Kesenjangan hanya akan semakin besar. Namun teringat bisa memperkuat diri lewat umpan balik Heiming. Perasaan itu langsung tidak terlalu berat. Setelah Heiming memakan abis mayat goblin yang berserakan di tanah, kamu pun segera memanggilnya. Ada urusan besar, ayo pergi. Perburuan sekarang baru benar-benar dimulai. Karena goblin adalah spesies yang hidup berkelompok. Karena di sini ada pasukan mereka, maka sarang utama pasti ada di dekat sini. Tak disangka kalian berdua maju sekitar 10 menit, namun tidak menemukan satupun monster. Tiba-tiba beberapa tombak tulang melesat dari kejauhan. Hutan yang semula sunyi mendadak bergetar. Satu persatu goblin bermunculan dari segala arah sambil berteriak. Sambil mengayunkan senjata dan menyerbu. Pedang panjang langsung muncul. Setelah menepis tombak tulang, kamu memutar tubuh dan seketika menebas kepala seekor goblin. Sekaligus menendang yang di samping hingga terpental. Menyebabkan beberapa goblin ikut tumbang. Heiming juga menerjang pasukan goblin dan mulai mencabik. Seiring semakin banyak mayat goblin. Di barisan belakang muncul belasan goblin dengan warna berbeda. Di tribun penonton luar arena. Sekelompok guru yang menatap tirai air ikut menahan napas. Tak disangka muncul goblin api dan goblin es. Dia tidak akan tumbang di sini kan? Namun selanjutnya mereka justru menyadari bahwa rasa tegang itu sepenuhnya tidak perlu. Saat kamu menyadari warna kulit mereka berbeda, alarm bahaya langsung meraung di hatimu. Saat ini semua goblin seakan menemukan pemimpin. Tidak lagi menyerang tanpa aturan. Seiring goblin api mulai melantunkan mantra, bola-bola api seukuran kepalan tangan melesat ke arahmu. Namun semuanya berhasil kamu hindari dengan beberapa gerakan kilat. Bersamaan itu kamu mengulurkan tangan dan mencekik leher goblin. Di bawah tatapan matanya yang penuh ketakutan, kamu melemparkannya ke udara, ke arah bola api yang melesat. Aku langsung berubah menjadi pelempar goblin. Melempar goblin satu persatu seperti peluru meriam. Menghantam goblin api. Semua siswa yang menyaksikan adegan ini dari luar terperangah. Ternyata bisa dimainkan seperti ini.